Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda pernah mendengar istilah penyakit osteoartritis ya. Ini adalah peradangan sendi gitu ya, yang terjadi karena kerusakan di tulang rawan. Nah biasanya kalau mengalami ini, Anda pasti akan langsung notice ya, kayak ada di sendi Anda itu kayak kaku, sakit, bahkan bengkak. Dan ini bisa terjadi di tangan, bahkan sampai tulang punggung atau tulang belakang kita. Nah itu pasti rasanya sakit banget seperti itu ya. Nah kita perlu tahu nih apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu peradangan sendi pada tulang rawan. Nah ngomong-ngomong tentang sendi, kita akan membahas terlebih dahulu nih ya beberapa fakta seputar mengatasi radang sendi. Kita lihat yang pertama. Kelola berat badan. Oke gini, kalau kita ngomongin sendi itu kan erat kaitannya juga dengan tulang gitu ya. Sendi, tulang. Nah apa pula kaitannya dengan berat badan kita? Pastilah banyak kaitannya. Karena namanya tulang, sendi di tubuh kita terutama di kaki gitu ya. Di lutut, di pinggul gitu ya. Ini kan menopang berat badan kita. Jadi ketika kita memiliki berat badan yang ideal, ini akan mengurangi lah bahasanya. Mengurangi beban kerja si sendi ini gitu ya. Jadi kalau Anda punya berat badan yang ideal, proporsional, bisa mengatur semuanya sehingga ideal sesuai dengan BMI-nya kita ya, body mass index kita, maka kekuatan dan kesehatan sendi kita akan jauh lebih terjaga. Oke, kita lanjut yang kedua ya pemirsa ya. Olahraga yang cukup. Oke, jadi selama ini mungkin kita kepikirannya gini ya. Olahraga itu kan untuk sesuatu yang menyehatkan, betul nggak? Kita bisa ini, bisa itu, segala macam dengan berolahraga. Tubuh kita jadi sehat, kita jadi lebih semangat, stamina oke, dan lain sebagainya. Tapi orang berpikiran gini, gimana ya dok ya? Kok saya disuruh olahraga sementara sendi saya bermasalah? Oke, kalau memang betul sudah bermasalah, berarti Anda harus pintar-pintar ya, bijak-bijak untuk memilih olahraga apa sih yang tepat untuk Anda lakukan untuk tidak memporsir sendi Anda. Anda boleh pilih beberapa jenis olahraga ya. Mungkin seperti tai chi gitu ya, yoga gitu ya. Maksudnya yang nggak terlalu menekan atau memberikan beban yang berat banget ke sendi Anda. Tapi kalau Anda belum punya masalah, jangan belum ya. Saya tidak mengalami masalah dengan sendi Anda, so Anda bisa pilih berbagai jenis olahraga yang memang baik untuk kesehatan tubuh Anda dan spesialnya ke sendi Anda. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Kompres sendi yang sakit. Jadi kadang-kadang kita ngerasa sendi kita ada yang sakit gitu ya. Duh, cara ngatasinya gimana? Salah satu penanganan pertama kalau kita ngomongin sendi yang sakit adalah dengan mengompres gitu ya. Bisa mengompres dengan air hangat gitu ya. Tapi gimana kalau ada yang sendi yang agak bengkak? Mungkin agak dibalik ya. Nanti akan kita tanyakan ke dokternya. Kalau yang bengkak mungkin bisa dikompres dengan menggunakan air dingin seperti itu. Jadi, tapi jangan sampai pakai esnya langsung ya, langsung ditempelin ke kulit. Itu katanya nggak boleh. Nanti kita akan bahas kenapa nggak boleh dan kenapa harus dikompres pakai air hangat dan juga air dingin. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa ya. Minum air putih yang cukup. Oke, ini angka kecukupan air putih atau asupan air putih atau cairan ke dalam tubuh kita ini menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Gini, kalau sendi kita ada masalah, air ini kan berfungsi untuk menyalurkan juga ya nutrisi ke dalam tubuh kita. Nah, salah satunya yang juga jadi pos pemberhentian nutrisi yang dikirim sama air adalah di sendi-sendi kita untuk menumbuhkan atau meregenerasi sel-sel baru. Jadi ketika Anda kebutuhan airnya kurang, ya nanti takutnya nutrisinya nggak sampai ke sendi-sendi, jadi akhirnya sendi-sendinya juga mengalami masalah atau gangguan kesehatan. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Istirahat yang cukup, ini menjadi salah satu hal yang mungkin banyak orang yang menyepelekan ya. Maksudnya istirahat yang cukup hubungannya dengan sendi seperti apa? Oke, mungkin secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung istirahat yang cukup, tidur gitu, itu tidak akan menyembuhkan nyeri sendi Anda secara langsung. Tapi setidaknya dengan Anda istirahat, Anda waktu untuk merecharge lah ya, meregenerasi sel-sel yang baru, setidaknya ini bisa membantu proses recovery dan tidak membuat kondisi mungkin radang sendi Anda menjadi jauh lebih buruk. Jadi upayakan untuk memiliki jadwal atau jam tidur yang ideal antara 7 sampai 8 jam setiap harinya. Bekerja penting tapi istirahat juga penting ya. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi radang sendi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan secara mandiri untuk mengatasi radang sendi. Karena kadang-kadang orang kepikirannya kayak gimana ya cara mengatasi radang sendi itu. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dr. Albert, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar Sehat ya? baik. Oke, kabar baik. Dok, hari ini kita akan membahas seputar persendian gitu ya. Kan sendi ini menjadi salah satu penopang hidup ya. Penopang hidup tidak ada mata pencaharian gitu. Tapi sendi juga penopang hidup dalam artian ya secara harfiah ya menopang tubuh kita. Betul. Seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas persendian secara mendetail, kita akan membahas terlebih dahulu gimana sih cara mengatasi radang sendi yang mungkin bisa kita lakukan tapi mungkin orang nggak aware seperti itu ya. Yang pertama adalah dengan mengelola berat badan gitu. Berat badan itu maksudnya kan kita apa kepikiran apa karena berat akhirnya jadi sendinya bebannya berat banget atau gimana tuh dok? Ya betul sekali, sebenarnya salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa ada beberapa orang yang di usia yang sama orang ini terkena osteoartritis atau radang sendi itu adalah berat badan. Biasanya kalau berat badannya berlebihan atau kita sebut udah obesitas ya, itu juga ada mengalami penyakit lain atau kita bilang metabolic syndrome. Berat badannya sendiri akan menambah beban dari sendi-sendi, terutama di tungkai bawah, sendi panggul, sendi lutut, sendi pergelangan kaki, sehingga menopang bebannya juga lebih berat, sehingga kerjanya lebih berat. Apabila ada cedera, cenderung lebih mudah untuk rusak tulang rawannya seperti itu. Oke. Berarti ini indikasinya ini bukan body shaming ya, tapi ini sebagai kesadaran ya. Maksudnya ketika mereka mengalami overweight atau obesity, berarti kecenderungan atau risiko untuk mengalami radang sendi akan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak overweight atau yang kurus gitu. Betul sekali. Oke, dan itu bisa dinilai kan dari sebenarnya simpel dari body mass index kita ya. Gitu ya. Indeks massa tubuh kita ketahuan nih ini udah masuk overweight sampai obesitas. Tapi kalau udah kelihatan di cermin dan jarum ke kanan mulu udah tahu ya dok gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Olahraga. Nah, kadang-kadang kita kepikiran gimana bisa ngatasin radang sendi, gimana bisa olahraga lagi radang sendi, apalagi radang sendinya di sini, di lutut segala macam. Gimana bisa lari, gimana bisa jalan, gimana bisa jogging, bisa di treadmill segala macam. Nah, sebenarnya kalau orang mengalami radang sendi, is it okay untuk melakukan olahraga dan kalaupun olahraga yang seperti apa sih dok? Oke, jadi olahraga memang sebenarnya direkomendasikan, tapi mungkin pada saat fase akut, lagi bengkak, merah, ya kita istirahat dulu, kurang lebih 3 hari. Boleh seperti tadi saran yang di awal, dikompres dingin ya, kalau lagi bengkak, lagi radang. Nah setelah itu kan sudah selesai 3 hari, mulai olahraganya yang ringan dan low impact. Jadi yang direkomendasikan, satu kalau misalkan opa oma udah susah, jalan agak sulit, itu ke kolam renang aja. Nggak usah berenang, tapi jalan-jalan di dalam kolam renang. Di dalam ya, bukan di pinggir ya? Bukan, di dalam kolam renang, jadi nyemplung ke kolam, terus kalau bisa berenang silahkan, kalau nggak bisa cukup jalan-jalan aja di dalam kolam renang. Itu sudah membantu. Yang kedua, yang paling simpel, jalan pagi. Gitu. Apabila itu lututnya lagi nggak sakit ya. Terus yang berikutnya ya sepeda statis. Nah, jadi olahraganya seperti itu aja. Jadi tidak direkomendasikan olahraga yang high impact seperti main basket, main bulu tangkis, sepak bola gitu. Boleh ya, oke. Jadi memang kita kan bisa ngukur ya, maksudnya kekuatan kita seperti apa ketika lagi mengalami radang sendi gitu ya. Betul. Karena mungkin pain tolerant orang kan agak beda-beda gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, mengompres. Nah, kadang-kadang orang agak maju mundur nih dok untuk masalah kompres ya, ada yang mungkin ada yang pro dan kontra. Nah kalau kompres ketika radang sendi gitu ya, kan ada radang sendi yang mungkin ada yang bengkak dan nggak bengkak. Nah manfaat dari mengompres ini sendiri apa dan boleh apa enggak sih dok? Oke, jadi kalau lagi bengkak atau lagi radang memang direkomendasikan untuk kompres. Kompresnya kompres dingin. Biasanya yang paling gampang itu es batu dimasukin ke dalam kantong plastik, lalu dibungkus oleh kain, terus ditaruh di tempat yang bengkak gitu. Ya itu gunanya untuk mengurangi peradangannya. Yang kedua biar bengkaknya cepat hilang.
Tapi kalau misalkan pagi-pagi kaku, ya jangan dikompres dingin. Malah rekomendasinya gerak-gerakan dulu. Kalau masih kaku, terasa kaku, kompres hangat, tapi bukan di bagian lututnya, tapi di otot-otot pahanya. Oh, justru bukan di lututnya Bukan ya? di lututnya. Kalau kompres dingin, iya di bagian lututnya, di sendinya. Tapi kalau kompres hangat itu lebih rekomendasinya di otot-ototnya, otot paha bagian depan maupun bagian belakang. Kompres hangat itu kalau kompres dingin kan tadi kayak es batu, kemudian dimasukkan plastik, terus kemudian ditutupi sama kain gitu. Kalau kompres hangat itu kan banyak orang mungkin selama ini kita tahu kompres itu yang kayak ada semacam handuk kecil dimasukin air hangat terus ditempel-tempelin, itu kalau untuk anak sakit ya gitu ya. Nah kalau untuk yang ini sendiri gimana? Sama boleh seperti itu juga, atau bisa juga air hangatnya dimasukin ke dalam botol plastik, nanti sambil di roll seperti itu. Oke. Dan nanti kalau udah mulai kerasa agak nggak kaku banget gitu ya, agak rileks gitu ya. Baru aktivitas. Oke, siap. Kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Minum air, nah air putih gitu ya, asupan cairan setiap hari hubungannya dengan radang sendi gimana tuh? Ya kalau cairan itu bukan hanya untuk radang sendi aja sih, tapi untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Dan di tulang rawan sendiri ya 80% itu adalah air komposisinya. Jadi memang ya kita butuh air untuk ya dia akan istilahnya memproduksi cairan sendi, juga mengambil metabolit yang ada di dalam lutut, ya butuh air jadi untuk sebagai pengganti ya seperti itu. Oke, jadi memang harus konsumsi air putih yang cukup gitu ya, dan itu juga disesuaikan dengan proporsional berat badan masing-masing ya. Oke. Biasanya sih kurang lebih 3-4 liter sehari ya. 3-4 liter ya. Oke. Air putih ya, bukan air minuman yang manis Ya. di luar sana nanti. Bukan soda. Bukan soda segala macam ya, malah bukannya sehat malah sakit ya dok ya. Diabetes nanti ya. Oke dok, kita yang terakhir. Istirahat yang cukup gitu. Karena kita kan kepikiran, masa sih bisa dengan istirahat cukup radang sendi kita jadi membaik atau bahkan sembuh. Nah gimana tuh dok? Ya jadi kalau memang kita kadang-kadang nggak sadar aktivitas tuh biasanya ibu-ibu ya kasihkan di dapur berdiri taunya udah lama nggak sadar. Itu jadi kalau memang sudah usia yang di atas 50 ya harus diperhatikan lah udah berapa lama nih saya beraktivitas, ya itu harus istirahat. Ya, dan waktu kita tidur istirahat yang cukup yaitu sebenarnya adalah saat dimana tubuh melakukan recovery. Jadi kalau ada sel-sel yang rusak ya di saat tidurlah itu diganti gitu dengan yang sel yang lebih baru, yang lebih muda. Oke, jadi memang penting ya untuk beraktivitas, tapi juga istirahat juga sangat penting, apalagi kalau lagi radang sendi, tapi tetap harus masak-masakan buat suami sama anak-anak di dapur dan harus berdiri ya dok ya. Oke, thank you Dr. Albert. Nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang tema kita hari ini ya. Oke pemirsa, itu tadi ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi radang sendi, dan kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar osteoartritis gitu ya. Mungkin Anda sering dengar, tapi kayak ini penyakit apa sih sebenarnya gitu ya. Atau Anda sekarang sedang mengalami penyakit ini dan mau tanya-tanya boleh ya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, sebelum kita ngomongin osteoartritis, sendi gitu ya, kan sering kita kalau tulang mungkin banyak yang paham ya, maksudnya kayak kalau sendi itu boleh dijelasin dulu gak sih, maksudnya sendi ini apa, dan di tubuh manusia ini ada mungkin ada jenis-jenis sendi. Kalau tulang kan ada jenis tulang gitu, kalau sendi ini ada jenisnya atau letaknya posisinya? Oke. Ya jadi secara garis besar ya sendi itu adalah hubungan antara dua tulang gitu. Jadi ada sendi yang punya kapsul yang ada cairan sinovium, yang itu yang biasa secara umum ada di anggota gerak tubuh, dan juga ada sendi yang dia tidak terlalu banyak bergerak. Misalkan di panggul, di depan tulang panggul itu, nah itu dia bergeraknya hanya sedikit, itu tapi masih ada jaringan
yang bisa untuk bergerak. Ada juga yang menyatu sama sekali seperti di tulang tengkorak. Nah, kalau sendi secara umum yang kita bicarakan, ya misalkan seperti sendi bahu, siku, panggul, lutut itu sendi yang bergerak. Memang tujuannya untuk alat gerak. Nah, di ujung-ujung tulang ini, nah dia ada tulang rawan. Jadi tulang rawan tuh adanya di ujung-ujung tulang. Jadi dia akan membuat bertemu satu sama lain, yaitu tulang rawan. Makanya kenapa permukaannya licin. Kalau kita makan ayam gitu ya, kita ambil, nah itu yang mengkilat putih, nah itu adalah tulang rawan sebenarnya. Oh, itu bagian dari tulang berarti ya? Betul. Jadi pertemuan antara dua tulang itu adalah suatu sendi. Oh, Gitu. ada yang bilang tulang muda, bukan tulang muda juga ya, tapi tulang, karena dia tidak akan tua juga ya gitu ya, tulang rawan. Tapi maksudnya di setiap sendi pasti ada tulang rawan ya? Ya, untuk sendi yang untuk alat gerak gitu, sendi yang bergerak. Sendi yang bergerak pasti ada tulang Pasti ada tulang rawannya. rawannya. Dan osteoartritis itu terjadi di situ Di gitu situ, ya? Oke, nah betul. sekarang kita bahas osteoartritisnya. Osteoartritis itu kondisi yang seperti apa? Sendi kan kita tahu kalau sendinya bermasalah, kita apalagi yang di sendi gerak nggak bisa gerak ya dok ya? Iya. Kan tadi dokter sempat menyebut juga di segmen sebelumnya, bisa kaku gitu ya, pagi-pagi bangun udah kaku gitu ya. Nah, osteoartritis ini kondisi yang seperti apa sebenarnya? Oke, jadi ini adalah suatu penyakit degeneratif ya, secara umum ya. Berarti akan dialami oleh semua orang Yang karena usia. mengalami aging. Iya, karena usia. Tapi memang ada beberapa faktor yang bisa terjadi pada usia yang lebih dini. Misalkan pernah ada patah tulang di bagian persendian, ada cedera ligamen atau cedera bantalan sendi, dan terus nggak diobatin, maka bisa terjadi lebih awal karena permukaan sendinya jadinya nggak rata. Karena sendi yang bagus itu permukaannya rata, halus, licin. Jadi friksinya atau gesekan antara kedua tulang rawan itu sangat minimal sekali. Nah, osteoartritis terjadi ya karena permukaan sendinya sudah nggak licin lagi. Jadi ada kerusakan di tulang rawannya. Nah, sama seperti misalkan engsel gitu. Kalau sudah ada bagian yang berkarat, pasti akan lebih mudah tergerus. Betul. Seperti itu, Mak. Itu yang menyebabkan nyeri biasanya. Oke, berarti ketika terjadi, harus kan dia benar-benar ini ya fleksibel banget tuh bergerak segala macam, apalagi yang di sendi gerak kan seperti itu. Nah, tadi dokter menyebutkan ini harus salah satunya licin ya. Tapi ketika mengalami osteoartritis berarti bisa jadi dia tidak licin karena ada sesuatu di tulang rawannya gitu. Nah, itu biasa penyebabnya apa dok? Kenapa orang akhirnya bisa mengalami itu? Jadi kan mungkin ada cedera dan lain sebagainya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain? Oke, jadi karena proses aging ya, jadi tulang rawan itu sebenarnya mempunyai kapasitas viskoelastis. Akhirnya jika diberikan tekanan tertentu, dia akan jadi lebih keras. Dia kuat untuk menahan tekanan. Tapi lama-kelamaan strukturnya akan berkurang, seperti proteoglikan atau protein di dalam tulang rawan. Itu akan berkurang seiring jalannya waktu. Kolagennya, struktur kolagennya yang tadinya dia susunannya rapi, bagus, ini udah mulai berantakan gitu. Nah, akhirnya kemampuan viskoelastis atau elastisitas dari tulang rawan itu akan berkurang, akan menjadi lebih keras. Kalau istilahnya karet itu getas. Oh iya. Nah, akhirnya saat dipakai untuk menopang beban tubuh, ya dia akan lebih mudah terjadi kerusakan, atau biasanya mulainya dari crack ya, atau retakan seperti itu. Nah, lama-lama nggak diobatin, semakin lama makin besar. Oke. Ini agak serem juga ya. Maksudnya kita kan jadi ngebayangin kayak engsel pintu gitu ya. Engsel pintu ketika buka kayak crack gitu kan, bunyi itu kayak kita juga agak merinding gitu ya. Apalagi itu sendi kita gitu ya, terjadi sesuatu seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin apa yang dirasakan sebelum akhirnya terjadi hal seperti itu, pasti kan berproses ya dok ya, nggak langsung tiba-tiba cek seperti itu. Nah, yang menarik adalah ini kan proses degeneratif. Berarti ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dong. Kan orang pasti akan mengalami proses degeneratif, orang pasti akan menua seiring bertambahnya usia dan waktu gitu kan. Berarti ini sesuatu yang tidak bisa dihindari atau gimana tuh? Sebenarnya memang tidak bisa dihindari. Jadi ada faktor-faktor yang kita tidak bisa dihindari, seperti penuaan ya, karena usia. Terus misalkan wanita cenderung lebih rentan untuk terkena osteoartritis. Nah, cuman ada banyak faktor yang bisa kita
cegah, Hmm. bisa kita atur untuk mencegah terjadi osteoartritis lebih awal gitu. Misalkan yang tadi berat badan, terus yang kedua aktivitas olahraga kita seperti apa, gitu. Aktivitas pekerjaan harian kita seperti apa, terus nutrisi juga seperti itu. Terus jadi banyak faktor yang bisa kita membuat agar gejala dari osteoartritis ini tidak timbul awal gitu. Oke, nah berarti kan berarti harus siap-siap ya dok ya. Maksudnya udah mulai memasuki usia-usia seperti itu. Tapi biasanya normalnya atau biasanya terjadi dimulai di range usia berapa sih? Kan mungkin sekarang sudah ada yang masuk 40, 50, 60. Tapi kok ada kayak yang aku udah 60 tapi kok belum ada rasa-rasa ya dok ya. Tapi temanku usia 50 udah mulai gitu. Jadi kayak mungkin akan berbeda kasus pada setiap orang. Karena mungkin lifestyle-nya juga agak beda seperti itu ya. Tapi biasanya kalau kita menilik pada ya analisis degeneratif lah seperti itu di range usia berapa kira-kira sudah mulai muncul? Biasa sih sudah di atas 50 tahun ke atas ya. Jadi biasanya bisa usia 55 atau paling sering sih di usia 60 sampai 70 tahun baru mulai muncul gitu. Cuman ada juga yang usia 50 kalau memang dia misalkan berat badannya tinggi ya, terus juga aktivitasnya berat atau waktu mudanya dulu olahraganya berat yang high impact, pernah cedera, yaitu bisa lebih awal. Oh, itu bisa lebih awal. Maksudnya itu walaupun ada high impact dan ada cedera itu bisa ngefek di kemudian hari ya? Betul. Proses degeneratifnya bisa ngefek ke situ ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin gejalanya gitu ya, kan tidak secara tiba-tiba langsung nggak bisa digerakin sendinya kan dok ya pasti. Atau mungkin yang akut banget gitu ya. Tapi kan pasti ada prosesnya lah, maksudnya nggak tiba-tiba sehari ini tek kemudian langsung osteoartritis kan gitu. Ada nggak sih maksudnya gejala-gejala khas yang spesifik di awal bahwa oke, ini kayaknya akan menuju ke osteoartritis deh gitu. Oke, jadi gejalanya biasanya awal-awal itu kok ini sekarang saya kalau berdiri agak lama, begitu saya duduk kakinya agak bengkak. Terus yang kedua kalau saya udah duduk lama mau berdiri kok jadi sakit lututnya. Gitu. Jadi sudah duduk kurang lebih 30 menit sampai 1 jam terus mau berdiri kok jadi sakit lututnya. Terus waktu pagi-pagi mau turun dari tempat tidur kok kaku lututnya ini gitu. Biasanya paling sering memang di lutut ya, bisa juga terjadi di pinggang atau di pergelangan kaki juga bisa. Kok jadi lebih kaku, tapi nanti kalau udah digerakin enak, udah nggak sakit lagi seperti itu. Itu akan terjadi maksudnya setiap hari kah atau mungkin kan kalau ngomongin abis duduk atau abis tidur kan berarti dia posisinya statis ya, maksudnya tidak bergerak secara aktif seperti itu kan. Tidur kan berarti cuma telentang aja, maksudnya tidur gitu kan, berbaring gitu. Atau duduk, posisi duduk, maksudnya tidak berjalan atau berlari seperti itu. Nah berarti apakah setiap, ya mungkin orang tidur siang gitu ya, atau mereka kerja di kantor duduk terus gitu kan sambil ngetik di komputer kan nggak sadar udah sejam 2 jam, itu bakal bisa muncul juga di waktu-waktu itu atau mungkin di range waktu tertentu itu bisa muncul osteoartritisnya? Biasanya sih setiap kali duduk ya, kalau memang sudah gejalanya udah lumayan cukup parah ya, karena kan osteoartritis ada tingkatannya gitu. Cuman kalau awal-awal biasanya kalau habis beraktivitas, misalkan jalan jauh atau berdiri lama, itu dia agak bengkak biasanya. Itu biasanya yang paling awal. Itu agak serem juga ya, maksudnya kalau lagi di kantor, lagi kerja, lagi ngetik tiba-tiba Pak disuruh meeting sama bos gitu. Ya kaku nggak bisa gerak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu dong? Dia bukannya kaku nggak bisa gerak, dia tetap bisa bergerak, bisa berdiri, cuman nyeri gitu. Jadi harus pelan-pelan berdirinya. Biasanya kita bisa langsung berdiri, ini harus pegangan dulu. Nyerinya itu tolerable? Kalau untuk awal-awal masih tolerable, tapi kalau nggak diobatin, nggak ditanganin, ya lama-lama akan nyeri sekali. Bahkan pada pasien yang sudah kronis atau sudah menahun, yaitu harus pakai tongkat atau alat bantu untuk jalan.
Oh, oke. Ini menarik juga kronis, itu menahun. Berarti kan dia sebenarnya sering mengalami dan merasakan itu ya dok ya? Betul. Tapi kenapa akhirnya banyak yang mengalami kronis? Maksudnya kayak mungkinkah itu gejala-gejala yang tadi disebutkan ini mungkin agak nyaru dengan gejala-gejala yang lain? Mungkin mereka pikirnya, ah mungkin salah posisi aja, oh mungkin karena kecapean atau gitu-gitu dok? Kalau misalkan salah posisi atau kecapean, dia nggak akan terus-menerus berulang. Oh, Jadi kalau osteoartritis atau pengapuran, ya once you are diagnosed, ya itu kalau nggak ditanganin, walaupun ditangani dengan penanganan, itu tetap akan mengalami pengulangan. Tapi mungkin kalau ditanganin frekuensinya lebih jarang-jarang, gitu, nggak tiap hari dirasakan. Oke. Nah, hingga akhirnya sampai kronis kan pasti butuh waktu yang lama gitu ya, sampai menahun seperti itu. Nah, tadi juga dokter menyebut ada fase-fasenya, sehingga kayak mungkin orang yang baru bangun tidur dengan fase ringan tidak akan seberat yang mereka fase berat seperti itu. Nah, fase-fasenya sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau yang pertama itu dia baru mengalami pelunakan aja dari tulang rawannya gitu. Oh, tulang rawannya melunak. Jadi awalnya tuh kan tulang rawan harusnya keras ya, ini dia mulai melunak gitu. Kalau kita ronsen, keseluruhan sendinya masih bagus, belum ada tanda-tanda ada tulang tumbuh di pinggir-pinggir, itu belum ada kalau fase awal. Kalau fase kedua, celah sendinya juga masih bagus kalau di ronsen, artinya tulang rawannya masih cukup bagus, masih ada nih. Cuman sudah mulai ada tulang-tulang baru yang tumbuh di samping-samping gitu. Oke. Nah, kalau fase ketiga itu udah mulai ada penyempitan di salah satu sisi dari sendi. Jadi sendi lutut itu sebenarnya secara umum ada 3 bagian ya, sisi dalam, sisi luar, sama antara tempurung dengan tulang paha. Nah, itu kita harus lihat seperti itu. Kalau keempat, tulang rawannya itu udah habis. Jadi antara tulang yang bersentuhan udah bukan antara tulang rawan dengan tulang rawan lagi, tapi tulang dengan tulang. Itu yang akan menyebabkan nyeri sekali, sampai nggak bisa jalan lama-lama. Kalau sendi itu nggak digerakkan, maka kapsul-kapsulnya, kapsul sendi ya, atau pembungkus sendi, itu akan menjadi kaku, mengkerut. Otot-ototnya juga akan menjadi kaku. Makanya nanti ruang gerak sendinya akan terbatas. Oh, ya ampun. Nggak ada lagi sendinya, tulang ketemu tulang ya? Iya. Kletak gitu ya dok ya? Ya, kadang-kadang kalau ada bagian tulang rawan atau tulang yang lepas, nah itu bisa mengganjal di antara sendi. Itu juga bisa menyebabkan nyeri. Oke. Waduh, ini serem banget juga ya ini. Tapi yang menarik adalah tadi muncul tulang. Nanti mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Nah, ini menarik banget ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar osteoartritis. Kalau Anda punya pertanyaan atau keluhan sedang merasakan penyakit ini, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, tadi kan sempat disebutkan ya, ada kayak tulang tumbuh gitu kan, kita ngerti kayak kalau sendinya, tulang rawannya agak bermasalah kan berarti ada tulang tumbuh gitu. Kalau yang fase ringan tadi belum ada gitu, fase sedang udah mulai, fase berat udah mulai tumbuh. Nah, gimana ceritanya itu bisa tumbuh tulang itu di situ gitu? Maksudnya itu kan harusnya bagian untuk sendi kan, tulang rawan gitu, gimana tuh? Jadi di bawah tulang rawan itu sebenarnya ada tulang kita, tulang yang biasa, yang normal. Nah, apabila terjadi kerusakan sendi, maka misalkan retakan dari tulang rawan itu bisa sampai ke tulang gitu, tulang yang di bawah persendian. Maka tubuh akan merespon, oh kita harus perbaikin nih gitu. Dan yang kedua, apabila tulang rawan kita di salah satu sisi ini sudah mulai habis, maka jadi tidak rata antara sisi dalam dan sisi luar. Maka lututnya menjadi tidak stabil karena jaringan ikat antar tulang atau kita sebut ligamen yang bagian luar dan bagian dalam itu jadi nggak seimbang. Yang satu jadi lebih ketat, yang satu jadi lebih longgar. Maka
kan kita pakai buat jalan, Betul. buat nopang tubuh. Betul. Maka tubuh akan menyesuaikan. Oh, kita harus buat lagi nih sanggahannya di sini. Maka tubuh akan kirim sinyal, yaitu dia akan tumbuh tulang juga untuk menstabilkan sendinya sebenarnya. Oke. Itu bisa tumbuh tulang kan kadang-kadang kita pikir, masa sih orang udah dewasa, udah gede, tulangnya masih bisa tumbuh juga untuk posisi yang dimana sebenarnya itu bukan untuk tulang, itu maksudnya untuk tulang rawan atau sendi kita gitu. Itu gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya tulang itu bisa regenerasi terus. Oh. Dan juga kalau misalkan kita ada patah tulang seperti itu, ya maka kita tetap bisa penyembuhan gitu. Walaupun memang tidak secepat anak-anak atau ya orang yang masih muda seperti itu. Tapi tetap bisa kemampuan untuk tumbuh kembali. Oke. Jadi memang canggih ya tubuh seperti itu. Nah, oke. Sekarang kalau untuk penanganannya gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong awal-awal fase yang ringan, sedang dan berat gitu. Sebenarnya di fase yang mana ini benar-benar harus ditangani dengan baik. Dalam artian memang semua harus ditangani dengan baik ya. Maksudnya ketemu dengan profesional dalam hal ini adalah spesialis tulang gitu ya. Untuk mengerti, oh ini SPOT ini ketemu kan gini-gini segala macam. Tapi maksudnya kalau untuk yang ringan itu bisa nggak sih ditangani sendiri dulu? Atau di fase mana benar-benar kayak oke nggak bisa, dari ringan pun udah harus ketemu dokter gitu? Oke, jadi kalau yang pengobatan terbaik adalah pencegahan ya. Jadi kalau bisa dicegah atau diperlama tuh sampai timbul gejala ya silahkan dilakukan. Tadi kan saran-sarannya sudah kita bahas ya. Oke. Nah, kapan sih saat ketemu dokter gitu? Saya harus ke dokter nih. Jadi kalau misalkan baru bengkak-bengkak aja itu boleh kompres sendiri, kompres dingin. Yang kedua exercise, latihan. Yang harus dilatih itu adalah ya otot-otot paha ya. Otot paha bagian depan maupun bagian belakang ya, biar otot kita itu menopang juga beban tubuh ini, jadi sendinya nggak terlalu berat lah, ada yang bantuin gitu kerjanya, nopang beban gitu. Nah, kapan harus ketemu dokter ya? Kalau misalkan sudah minum obat dari apotik ya, obat yang dijual bebas ya, gitu, obat nyeri yang dijual bebas, sudah kompres, tetap masih timbul terus bengkaknya, terus nyerinya juga ya nggak hilang-hilang gitu, yaitu harus ketemu dokter ya. Oke. Nah, kalau gini, ini sebelum lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Ini sifatnya menurun nggak sih, maksudnya dari orang tua ketika ada osteoartritis, anaknya berkemungkinan juga mengalami ini? Kalau keturunan enggak ya, karena ini pasti akan dialami semua orang gitu. Oh, oke. Karena akan dialami oleh semua orang, berarti kan kita harus punya ancang-ancang ya dok. Maksudnya siap-siap seperti itu. Apalagi tadi dokter menyebut mulai dari usia 50-an udah mulai gitu. Nah, bisa nggak kita sedari dini mungkin gitu ya, meriksain kondisi persendian kita supaya kita bisa ngecek kayaknya nih ada bibit, ya semua orang pasti akan mengalami kan. Tapi maksudnya kan mungkin bisa diperlambat kan datangnya seperti itu. Atau diminimalkan risikonya atau diminimalkan sakitnya. Bisa nggak sih kita periksain di usia kayak oke, early 20 deh gitu. Atau early 30 atau early 40 gitu. Kita mulai periksa kayak, Bu hati-hati kayaknya. Mungkin sih memang umumnya terjadi di 50 plus, tapi karena ya pola hidup sekarang kan lifestyle-nya mungkin agak berbeda sama orang dulu yang lebih sehat gitu ya dok ya. Itu bisa nggak sih kita periksa-periksa gitu dok? Sebenarnya sih nggak terlalu bermakna ya, kalau memang kita nggak ada keluhan atau nggak ada riwayat cedera sebelumnya, ya kalau fine-fine aja di usia 20-30 masih belum perlu sebenarnya. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu lebih untuk jaga berat badan. Yang kedua ya olahraga seperti itu, olahraga yang ringan seperti tadi ya, gitu. Oke, jadi memang kalau belum muncul gejala juga nggak bermakna banget ya. Berarti harus nunggu gejala dulu Ya, jangan sampai ya. Kalau misalkan sudah di usia 40-an atau 50-an, terutama untuk wanita ya, apalagi sudah mau mulai masuk masa menopause seperti itu, ya mulai boleh minum suplemen seperti kalsium, vitamin D, seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, ada di layar di belakang, nggak apa, aku bacakan aja dok ya. Ini dari Ibu Renata, wah agak panjang nih dok ya, ini kayaknya 2 hari 2 malam nih saya bacanya nih ya. Dok, saya umur 43 tahun, sudah 2-3 tahun ini
ngerasa sakit dan nyeri pada pangkal sendi paha atas. Oke, akhir-akhir ini saya tidak bisa berdiri dalam waktu yang lama karena kalau kambuh nyerinya bisa sampai ke bagian kaki bawah. Saya takut periksa dok, apakah gejala yang saya rasakan termasuk osteoartritis dan tindakannya harus dioperasi. Oh harus dioperasi ya? Atau gimana tuh dok? Terima kasih Bu Renata. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini kita harus periksa nih. Oh. Kenapa nih nyerinya? Apakah hanya di panggulnya aja? Biasanya kalau nyeri panggul itu lebih nyerinya berasa di selangkangan gitu ya. Dan nyerinya ya udah di situ aja. Tapi kalau ada penjalaran seperti ini sampai ke kaki, bisa jadi itu adalah salah satu gejala syaraf yang kejepit. Waduh. Gitu. Jadi Bernambah sebaiknya kasus memang lagi ya dok? periksa. Ya kita harus cari tahu sakitnya apa, apalagi ada penjalaran. Itu salah satu ciri dari ada jepitan syaraf. Oke, tapi kalau osteoartritis pasti menjalar dok sakitnya atau gimana? Atau Enggak, kalau osteoartritis ya di sendi yang terkena aja biasanya. Penjalaran lebih ke arah otot-otot yang di sekitar. Kalau ini kan jauh dari, ini jalarnya sampai kaki. Oh oke. Nah kalau akhirnya terjadi seperti ini yang ditanyakan harus dioperasi atau gimana tuh? Kalau akhirnya ini saraf kejepit kan nggak tahu juga nih atau gimana? Kita harus cari tahu dulu sebabnya apa. Syaraf kejepitnya apakah di saraf perifer, di bagian pantat, atau bisa juga di jaras-jaras saraf tulang belakang. Jadi kita harus bedakan dulu ada di mana. Dokter nggak akan melakukan tindakan atau pengobatan sebelum tahu diagnosisnya apa atau ke arah mana. Oke. Berarti dokter selama ini tidak pernah menemukan kasus seperti ini ya? Maksudnya khusus untuk osteoartritis yang dia menjalar sampai jauh gitu ya? Paling hanya di sekitarnya aja Biasanya gitu? di sekitarnya aja sih. Oh oke. Mungkin ini Bu Renata bisa langsung konsultasi ke dokter lagi ya untuk mengetahui apakah ini real osteoartritis atau mungkin bisa nyambung ke saraf kejepit tadi ya. Dan untuk tindakan operasi atau tidak kita belum bisa jawab ya dok ya, karena ini harus pemeriksaan lebih lanjut ya. Terima kasih Bu Renata ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah dari kalau kita sisi pemeriksaan tadi kan tidak begitu berarti ya, tidak begitu bermakna kalau belum merasakan gejala-gejala yang muncul gitu ya. Berarti kan ada yang bilang, oh bisa pakai X-ray, bisa sampai MRI segala macam, itu nggak perlu dok? Ya sebenarnya kalau nggak ada gejala ya tidak perlu gitu. Untuk apa gitu. Oke. Nah tapi kalau kita ngomongin akhirnya orang nih didiagnosis oke, ini mengalami osteoartritis. Biasanya tindakan apa yang dilakukan? Ataukah harus lihat dulu tindakannya apakah dia ini masih fase ringan, fase sedang atau fase berat gitu? Oke, jadi yang pertama kita lihat sudah derajat berapa, apakah derajat ringan, sedang, berat. Yang kedua kita lihat usianya, gitu. Karena nggak semua orang yang osteoartritis tuh langsung operasi gitu, nggak. Jadi biasanya kita mulai dengan ya obat-obatan dulu. Yang kedua apabila sudah ada perubahan dari bentuk kaki gitu, biasanya bisa berubah bentuk juga ya? Bisa, jadi lama-lama kakinya itu kalau nggak bentuk O, ya bentuk X. Nah, jadi karena salah satu sisi dari tulang rawan itu habis kan lama-lama karena nahan beban, maka bentuk kakinya akan berubah, tubuh akan menyesuaikan. Ya kalau masih ringan derajatnya itu bisa pakai brace juga atau penyangga ya. Jadi nanti kakinya ditarik, terus obat-obatan, habis itu ya fisioterapi untuk penguatan otot-otot paha gitu. Ya, fisioterapi selain dilakukan di tempat fisioterapi, di rumah juga harus dilakukan setiap hari. Jadi latihan. Yang kedua, ya kita harus lihat nih, misalkan udah derajat yang parah nih. Yang sudah derajat 3 atau 4 gitu ya, yang tulangnya udah nyatu gitu. Kalau misalkan usianya masih muda, sendinya memang sudah menyempit, tapi tulang rawan masih ada lah, walaupun sudah ada sedikit yang terkikis gitu. Kalau masih muda tapi gejala nyerinya itu sampai mengganggu aktivitas, maka bisa dilakukan operasi. Operasinya pun berbeda. Ya, bisa dilakukan perubahan struktural, jadi tulangnya yang kita bedah biar posisinya itu baik lagi, yang tadinya bentuk O dilurusin lagi, atau ya sudah kita ganti sendi tapi hanya di sisi yang rusak saja, seperti itu.
Jadi kan tadi ada D3 kan, ada Hmm. 3 sisi dalam, sisi luar, sama antara tempurung lutut dan tulang paha. Jadi salah satu saja yang rusak aja yang diganti. Atau kalau memang sudah usianya 65, 70, sudah derajatnya berat, ya sudah kita lakukan pergantian sendi secara total. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir masih ngomongin seputar osteoartritis. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Albert Lesmana SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kita lanjut lagi. Jadi tadi udah disebutin ya tentang penyebabnya sampai pengobatannya seperti itu. Nah, kadang-kala kan kita kepikiran ya, maksudnya untuk orang-orang yang akhirnya kronis kan berarti mereka yang membiarkan ya. Entah membiarkan itu karena ketidaktahuan, kita kan mungkin dipikirnya cuma nyeri-nyeri biasa. Kadang-kadang bilang sampai masuk angin mungkin anginnya nyelip di situ gitu. Ada loh dok, banyak yang ngomong seperti itu. Makanya kadang-kadang dipakai minyak angin lah atau apa gitu kan, itu biar anginnya kotornya keluar gitu kan ya. Itu banyak ya di masyarakat kita seperti itu. Nah kalau akhirnya terjadi pembiaran dengan alasan apapun lah gitu, bisa nggak sih ini akhirnya menyebabkan komplikasi gitu? Karena akhirnya sendi kan menopang tubuh kita, ada banyak fungsinya gitu dok. Oke, jadi komplikasinya atau yang dirasakan selain nyeri di bagian lutut ya, itu ya bisa juga nyeri nanti ke bagian pergelangan kaki atau ke bagian pinggang atau panggul ya. Ya karena struktur dari ekstremitas bawah, dari tungkai bawah itu ya berhubungan semuanya. Jadi apabila kalau makin lama makin rusak itu kan maka bentuknya akan berubah. Nah, maka nanti cara kita jalan, posisi kita waktu berdiri itu juga akan berubah. Ya akhirnya nanti lebih sering pegel-pegel seperti itu, lebih nyeri, beban sendinya juga jadi lebih berat, beban sendi yang lain gitu. Akhirnya ya sakit juga. Gitu. Apalagi tadi sampai bengkak-bengkak segala macam kan bisa menjalar juga ya, gitu segala macam. Oke, nah pertanyaannya ketika orang sudah didiagnosis, oke ini osteoartritis gitu ya. Ketika menjalani pengobatan dengan berbagai macam tindakan yang dilakukan gitu ya, itu bisa sembuh secara total nggak sih dok? Kalau sembuh itu enggak, tapi kita memperlambat prosesnya. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat prosesnya. Memperlambat proses kerusakan total ya? Kerusakan total gitu. Oke. Nah itu berapa lama maksudnya kayak kalau kita ngomongin seperti penyakit diabetes kan terkontrol gitu ya. Nah kalau untuk osteoartritis ini diperlambat, bisa berlambat berapa lama dan maksudnya prosesnya itu membutuhkan waktu berapa lama untuk sehingga akhirnya benar-benar ya lumayan menjadi lebih baik deh, lebih sehat, tidak seburuk ketika di awal gitu. Oke, jadi ya itu tergantung dari pasiennya ya, karena yang paling utama adalah lifestyle modification. Nah itu dia. Jadi ya nurunin berat badan itu kan biasanya paling challenging ya, paling agak sulit ya. Terus yang kedua ya olahraga, asupan nutrisi, terus penyakit-penyakit lainnya juga harus diatasi. Seperti kalau ada diabetes ya gulanya juga harus di-maintain. Kalau darah tinggi ya tekanan darahnya harus diatasi. Karena itu juga pengaruh terhadap kesehatan dan metabolisme di tulang rawan. Oke, kalau misal orang ingin kayak, oke dok, aku di fase ini gitu, aku nggak mau tindakan operasi whatever lah yang lainnya gitu, tapi aku mau modifikasi lifestyle tadi dokter Albert sempat menyebut, itu bisa berpengaruh nggak sih? Maksudnya kayak, oke, ini aku mau pakai modifikasi lifestyle aja deh gitu. Ya itu bisa, jadi dengan ngurangin berat badan pun itu sudah cukup membantu. Sakitnya biasanya akan jauh berkurang. Dengan fisioterapi dan olahraga itu juga sakitnya akan jauh berkurang dan jarang jadi lebih kaku. Gitu. Oke. Berarti dari modifikasi lifestyle pun itu bisa membantu ya. Tapi ketika orang ya mungkin di fase yang berat sih yang jadi concernnya ya. Maksudnya ketika orang mengalami osteoartritis sebenarnya mereka itu bisa nggak sih maksudnya melakukan ini itu segala macam aktivitas yang
sebelum mereka didiagnosis mungkin memiliki osteoartritis kan mungkin orangnya aktif banget tuh ya dok ya. Maksudnya ngelakuin ini, pekerjaan itu, segala macam, rutinitas harian lah seperti itu. Sebenarnya ketika ibu, bapak Anda mengalami osteoartritis. Apalagi kalau mungkin levelnya di level yang udah berat gitu ya, di fase yang berat. Itu sebenarnya mereka masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau mungkin ada ya do's and don'ts-nya juga. Maksudnya ini yang boleh, ini yang tidak boleh atau ini yang dikurangin gitu dok. Oke, jadi kalau sudah berat memang olahraganya terbatas aja, tertentu. Nggak bisa kalau dulunya, saya hobinya pokoknya main bulu tangkis lah, terserah pokoknya. Jingkrak-jingkrak ya. Iya, tapi karena kita tujuannya kan mencegah ya. Ya jadi dia harus kalau bisa ya ganti olahraganya yang lebih ringan gitu. Ataupun kalau tetap mau main bulu tangkis, ya mainnya hanya untuk fun aja, jangan kompetitif. Kalau kompetitif sampai jatuh-jatuh gitu ya akan lebih mempercepat kerusakan sendinya. Oke, kalau semisal dia di fase berat dok, terus kemudian ya pengobatan dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian udah nurun nih ke sedang sampai ke ringan seperti itu, bisa nggak sih dok? Maksudnya dari level berat dia bisa menurun ke sedang ke ringan gitu? Ya jadi itu sebenarnya tergantung dari toleransi nyeri tiap-tiap pasien ya. Cuman sakit seperti ini tuh nggak langsung tiba-tiba berat gitu. Pasti ini proses bertahap. Awalnya sakitnya pasti ringan-ringan dulu, tapi kadang-kadang suka nggak dirasa. Disepelein akhirnya, wah udah sakit banget nih dok. Baru berobat ke dokter. Karena sebenarnya operasi itu adalah pilihan terakhir. Jadi kenapa kita mau memperlambat? Biar ya operasinya nanti-nanti aja. Karena apabila lutut itu sudah diganti ya dengan pergantian sendi, itu kan punya masa atau jangka waktu gitu. Ya kan spare part ya. Bukan kalau buatan Tuhan kan sampai meninggal awetnya. Kalau buatan manusia pasti ada jangka waktunya. Nah kita mencegah agar nggak sampai itu rusak sebelum waktunya. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Albert. Ini hari ini kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika orang mengalami osteoartritis gitu ya. Terima kasih dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok ya dok ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Albert. Sarah Demadias pamit, sampai jumpa.